wawasan Nusantara ya. Kita melihat dari Sabang sampai Merauke dan lain sebagainya, kita melihat memang negara kita tuh kaya gitu kan. Nah, salah satu kekayaan yang belum tereksplorasi dengan sampai ke tingkat visibility study itu adalah logam tanah jarang. Jadi kita harapkan sesuai dengan politik kita bahwa kita membuka kepada semua pihak gitu untuk melakukan pengembangan, kemudian investasi dan lain sebagainya, dan harapannya investasi itu masuk gitu kan secara terbuka dan secara proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kita akan menjaga supaya terjadi investasi yang ada di dalam. Kemudian juga tadi top upping human capital, kemudian juga yang jelas kita berusaha compliance terkait dengan environment. Jadi itu ekosistem itu akan terbentuk di dalam negeri. Tanah jarang ini kayaknya sepertinya ya jarang kita dengar ya. Itu tambang tanah jarang. Artinya ini sumber daya alam juga ini tanah jarang ini. Tanah jarang ini tidak semua negara di dunia ini memiliki tanah jarang ini. Karena ini agak langka. Tapi baru-baru ini di Indonesia ada ditemukan yaitu sumber daya alam tanah jarang. Karena tanah jarang ini diperebutkan oleh negara-negara, termasuk negara-negara berteknologi tinggi seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia. Karena apa? Karena tanah jarang ini ataupun hasil bumi tanah jarang ini logam yang dibutuhkan untuk pembuatan macam-macam jenis teknologi tinggi ya. Pada saat ini logam tanah jarang ini terutama dibuat sebagai peralatan untuk pesawat tempur siluman. Jadi kebanyakan tanah jarang yang dibutuhkan untuk pembuatan peralatan-peralatan militer seperti satelit, seperti pesawat tempur ya. Dan boleh dikatakan barang-barang elektronik lainnya, barang-barang satelit lainnya, dan bahkan barang-barang eksklusif kedokteran. Setelah baru-baru ini ada hasil survei dan analisa bahwa ternyata di Indonesia juga memiliki sumber logam tersebut. Dan bukan sedikit, ada beberapa tempat, ada 6 tempat di Indonesia ini bahwa Indonesia ini punya sumber logam tanah jarang tersebut yang diperebutkan negara-negara super teknologi tinggi. Pertanyaannya sekarang, apakah tanah jarang ini bisa kita buat sebagai suatu negosiasi ataupun persaingan antar negara? Karena bagaimanapun semua negara yang berteknologi tinggi yang memang betul-betul membutuhkan logam ini, jadi ini bisa kita buat sebagai daya tawar ya kepada negara-negara seperti Amerika, Rusia, Prancis, ya, Inggris begitu. Karena bagaimanapun mereka harus memakai logam tanah jarang ini untuk membangun teknologi modern. Jadi memang ini satu-satunya yang sangat dibutuhkan. Kenapa pesawat tempur siluman itu bisa jadi siluman? Gara-gara ya inilah pendorongnya dan inilah dia punya bahan utamanya. Kenapa bisa jadi siluman? Jadi seperti kita katakan itu, ataupun yang biasa kita lihat itu seperti Raptor ya, Raptor 35 ya, atau Typhoon, itu semua memakai ini. Jadi Amerika itu tanpa ada ini, teknologinya termasuk teknologi militer akan bisa terganggu begitu. Jadi apakah ini bisa modal kita sebagai bahan tawar ataupun negosiasi untuk negara-negara superpower bahwasanya kita memiliki tanah jarang ini. Sekalipun kita punya tanah jarang, tapi kita tidak bisa mengolahnya memang. Karena untuk pemurniannya kita tidak tahu dan tidak ada peralatan itu di negara kita.
Jadi kita belum mempunyai SDM yang mumpuni ataupun SDM yang mampu untuk mengelola ini. Ya jangankan logam tanah jarang seperti ini ya. Sedangkan boksit aja yang begitu bisa dilihat mata saja, SDM kita belum sanggup dan mampu untuk mengelola. Apalagi ini yang dikeruk dari dalam perut bumi. Jadi sangat-sangat sulit. Maksudnya ini tawar-menawar dengan investor negara maju gitu ya, seperti investor dari Amerika atau Perancis atau Jerman atau Rusia begitu. Jadi sebenarnya ini salah satu sumber daya kekayaan alam di Indonesia. Ya semoga aja sumber ini tidak dipermainkan oleh petinggi-petinggi lagi, petinggi-petinggi negara, petinggi-petinggi pemerintah begitu ya. Karena jangan diperalat mereka mentang-mentang ini ada sumber daya alam ini, bisa mereka juga melakukan sesuatu dengan negosiasi dengan negara luar, bukan negosiasi untuk kepentingan negara ataupun kepentingan masyarakat, tapi negosiasi untuk kepentingan kantong mereka. Ini yang kita takutkan, karena biasanya seperti itu. Ya kita lihat saja seperti saat ini yang terjadi ya, seperti tambang emas ya, nikel ya, ataupun bahan-bahan yang mahal begitu dijual atau tembaga. Semuanya itu kan negosiasi mereka itu bukan negosiasi untuk membangun negara. Bagaimana caranya negosiasi untuk memenuhi kantong dan pundi-pundi mereka sendiri. Itu yang kita takutkan. Kalau memang benar-benar barang ini sudah bersedia, seharusnya kita sudah bisa, boleh dikatakan ya hampir mirip perekonomian kita itu dengan negara-negara maju yang lainnya ya, bukan seperti kita saat ini lagi. Dan inilah yang perlu kita pikirkan, apakah betul-betul serius pemerintah, serius daripada pejabat-pejabat ini untuk membuat daripada hasil-hasil tambang, hasil-hasil bumi, hasil-hasil yang sangat berharga ini menjadi negara ini bertambah maju dan masyarakat bertambah makmur. Ini yang kita pikirkan. Kalau tidak, ya begini-begini terus negara kita, tidak akan ada perubahan. Apapun hasilnya, apapun yang ada di dalam perut bumi kita ini, ya tetap saja begini-begini saja rakyatnya dan begini-begini saja perkembangan negara. Dan hanya pejabat-pejabat dan semua pemerintah yang di atas itulah yang menikmati daripada kekayaan-kekayaan alam kita ini. Jadi teman-teman, bagaimana menurut teman-teman? Apakah bagaimanapun katanya ada tambang yang sangat berharga di perut bumi kita yang kita cinta ini, apakah itu bisa membuat daripada tambang tersebut menjadi masyarakat makmur sentosa begitu, ataupun negara kita ini menjadi, ya boleh dikatakan ada kemajuan lah ya. Jangankanlah seperti superpower, tapi ada kemajuan dari sekarang. Kemiskinan menjadi berkurang begitu. Jangan lagi misalnya ada hasil bumi tapi habis dikeruk. Tidak ada hasilnya bagi rakyat, tidak ada hasilnya bagi negara. Cuma hanya pejabat yang menikmati semua. Hanya mereka-mereka yang merasakan hasil daripada bumi. Hasil bumi yang ada ditambang oleh investor-investor luar itu hanya pejabat dan sesama mereka yang menikmati. Selama ini tidak pernah ada dirasakan masyarakat dan kita lihat menjadi suatu kemajuan di negara ini. Menurut teman-teman bagaimana? Semoga ini logam tanah jarang ini membuat kita menjadi ada perubahan, karena logam ini jarang dimiliki oleh negara. Jarang negara memiliki ini. Karena ini agak sulit, agak susah ini ada di perut bumi di dalam satu negara. Akan tetapi di perut bumi di Indonesia yang kita cinta ini ternyata banyak. Dan ini baru ada penelitiannya dan ada analisanya. Begitu teman-teman.